pengurus Masjid Al-Fauzin, segenap jamaah yang dimuliakan Allah, yang ada di masjid offline namanya, dan yang ada di tempatnya masing-masing online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sebanyak itu pula kita mensyukurinya. Mudah-mudahan semakin bersyukur, semakin banyak lagi, semakin luas lagi anugerah Allah untuk kita semua di dunia ini dan kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, yang sempurna ibadahnya, yang sempurna akhlaknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita adalah umat Nabi yang layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pengajian pada pagi hari ini temanya meraih sakinah menurut Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti kalau temanya meraih sakinah kita belum sakinah. Kita yakin kita sudah sakinah. Namun istilah sakinah kita akan rujuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah supaya match namanya sunnah di akhirnya. Biasanya Al-Quran dan Al-Hadis, tapi karena sakinah biar ketemu ujung kalimatnya jadi sakinah menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu saja sebenarnya. Tapi menurut Al-Quran dan Hadis juga tidak ada masalah. Kita awali dari makna sakinah. Kalau kita rujuk kamus bahasa Arab, maka sakana yaskunu sakinah. Seorang yang diam, tenang, aman dan tentram, itu namanya sakinah. Maka tadi disampaikan Ustaz Saifuddin bahwa sakinah tidak hanya di dalam keluarga. Karena secara bahasa pun ketenangan, ketentraman, kedamaian, keamanan layak kita dapatkan di semuanya. Ketika bekerja kita ingin dapat sakinah. Bertetangga kita ingin dapat sakinah. Bermajlis dapat sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, siapa yang berkumpul dalam satu majlis, maka Allah turunkan sakinah. Hanya kita faham kalau sakinah itu cuma di rumah tangga saja. Itu saja pas akad nikah. Setelah akad nikah enggak ingat lagi sakinah. Jadi sakinah itu di dalamnya kata pengarang Mu'jam Maqayis Lugha ada ridho, ada yakin, sikap berhati-hati. Jadi kalau orang di dalam rumahnya selalu yakin dengan Allah, itu berarti dia mendapat sakinah. Tapi kalau kurang yakin, belum sakinah. Yakin dengan temannya, yakin dengan keluarganya, yakin dengan pekerjaannya, ridho dengan semuanya, berarti sakinah. Maka fi makna sakinah ar-ridho, al-yakin, wal-hadhan. Itulah rumusan para ulama untuk memahami sakinah menurut Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contohnya adalah pengakuan. Ada pengakuan sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Beliau katakan tentang sosok yang bernama sahabat Umar. Inna sakinah la tantiqu ala lisani Umar. Sakinah sudah selalu ada pada lisan yang diucapkan oleh Umar. Berarti sahabat Umar ini adalah sahabat yang banyak mendapatkan sakinah. Berarti kan setelah beliau menikah, setelah beliau berkeluarga, tetap diyakini
oleh sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Di antara sahabat yang Allah anugerahkan sakinah adalah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita pula selalu sakinah. Amin. Biasanya sakinah mudah didapatnya di masjid. Ya, tenang, saking tenangnya khusyuk, saking khusyuknya wallahu a'lam bishawab. Itulah makna sakinah secara bahasa. Bapak Ibu, hakikatnya adalah sakinah itu anugerah Allah yang terbesar. Karena dengan sakinah orang akan khusyuk dalam menjalankan semua ketaatan. Dengan sakinah orang akan yaqzah, sadar dalam beribadah. Ibadah itu ada orang yang menjalankannya dengan sadar, ada yang tidak sadarkan diri. Kok sholat? Nggak tahu dia, yang penting sholat deh, tiba-tiba udah selesai saja. Tidak menyadari ucapannya, berapa rakaat tadi? Nggak tahu, pokoknya selesai. Begitu ya. Maka yaqzah itu namanya sadar ketika ibadah. Memang ibadah harus menyadari bacaannya apa, gerakannya bagaimana. Ada pemahaman Bapak Ibu, kalau khusyuk itu tidak sadarkan diri, itu tidak betul. Kalau khusyuk tidak sadarkan diri berarti bacaannya wallahu a'lam. Gerakannya ya justru khusyuk itu ya sadar yang dibaca, menghayati, memaknai. Kita sadar berpuasa, maka kita mengagungkan Allah. Juga akan berdampak selalu muhasabah, ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian akal dan hatinya itu lebih dulu daripada lisan dan perbuatannya. Itulah hakikat dari sakinah. Berarti secara definisi bahasa, sakinah tadi tenang, nyaman, aman, tentram. Di dalamnya ada ridho, ada yakin, ada hati-hati. Itu akan melahirkan khusyuk dalam ibadah, sadar, yaqzah dalam ibadah, selalu muhasabah, kemudian ujungnya adalah hati dan akalnya lebih dulu dari lisan dan perbuatannya. Nah, inilah tuntunan dari para ulama bagaimana sakinah itu ada dalam kehidupan. Ya, paling mudah contoh sederhananya saat ibadah. Berarti saat orang betul-betul khusyuk, saat dia sadar dengan ibadahnya, kemudian ia muhasabah. Bapak Ibu, tidak ada yang mengatakan ibadah sholatnya sudah sempurna. Karena kalau sudah sempurna, tidak perlu sholat lagi. Namanya sudah sempurna. Tapi semua kita mengatakan kita belum sempurna. Makanya sholat lagi, sholat lagi. Tapi yakin dengan kesempurnaan, betul. Tapi tidak boleh mengaku sudah sempurna. Sama kalau kita sudah sempurna ibadahnya, ya berarti sudah tidak perlu ibadah lagi. Tapi yakin bahwa kita berusaha sempurna, itu betul. Tapi meskipun sudah usaha sempurna, kita tidak pernah mengatakan kita sudah sempurna ibadah. Dalam beberapa literatur tasawuf memang disebutkan kalau orang sudah sempurna, dia sudah menyatu dengan Allah. Kalau sudah menyatu, enggak sholat lagi, enggak ibadah lagi. Nah, itu kesempurnaan yang berlebih-lebihan. Kesempurnaan yang sesungguhnya justru kita muhasabah, introspeksi diri. Itulah makna dan hakikat dari sakinah. Karenanya sakinah itu ada dalam ibadah, ada dalam amal, ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada medianya memang, di antaranya harta, tahta, dan keluarga. Biasanya harta, tahta, dan wanita. Ya, sekarang bagi kita wanita sudah dalam tanda kutip karena ya memang sudah usia. Tapi kan keluarga tetap unsur atau sarana ketenangan. Namun sumber ketenangan berasalnya hanya dari Allah. Maka orang mencari ketenangan pada ibadah dan amal, bukan pada kemaksiatan dan dosa. Ada Bapak Ibu orang nyari ketenangan tapi pada perbuatan dosa.
Kalau nggak nyabu, saya nggak tenang. Nah, itu. Kalau tidak berbuat dosa, saya tidak tenang. Nah, berarti maknanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai Al-Quran, justru tenang itu dengan ibadah. Misalnya ayat Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kan dengan mengingat Allah. Bukan dengan melupakan Allah. Tapi mungkin ada yang mengatakan, saya tenang kalau lupa dengan Allah. Saya tenang banget. Gitu. Saya kalau dosa jadi tenang hidup ini. Nggak tenang kalau tidak ngisep misalnya. Nggak tenang kalau tidak nyabuk. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan apa kata Allah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka temanya sakinah menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena perspektifnya bisa berbeda. Ya, makan yang enak itu melahirkan ketenangan. Tempat yang nyaman, orang akan tenang. Kemudian semua terpenuhi juga akan menjadikan kita tenang. Tapi kita lihat dulu, kalau semua yang kita dapatkan, kalau semua fasilitas itu memang dalam rangka menjalankan ibadah, jadilah tenangnya bukan tenang menurut manusia saja, tapi tenang menurut Allah dan Rasulullah. Karena kita dinilai itu kan tidak hanya oleh manusia. Allah menilai, Rasul menilai, dan manusia menilai. Maka kita ingin sakinah menurut manusia, iya. Fulan sakinah, tenang hidupnya. Alhamdulillah. Tenang ibadahnya. Tapi kita mau juga sakinah itu kata Allah dan kata Rasulullah, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Tujuannya apa? Allah anugerahkan ketenangan liyazdadu imanam ma'a imanihi. Jadi kalau sudah tenang menurut Al-Quran dan Al-Hadis, maka imannya Allah tambah. Tenang dalam sholat, maka sholatnya bagus. Kemudian besok sholat lagi. Tapi kalau tenang menurut manusia mungkin tidak menambah iman. Tapi kalau tenangnya menurut Allah, imannya akan nambah. Tenang ketika berinfak. Imannya nambah. Karena dia yakin dengan Allah, ridho dengan Allah. Tenang berteman. Imannya itu nambah. Bukan malah imannya menurun. Saya gara-gara berteman ini jadinya sholatnya ya ketinggalan terus. Nah, belum tenang itu. Justru kalau tenang itu imannya akan bertambah. Itulah surat Al-Fatah ayat yang keempat. Liyazdadu imanam ma'a imani. Tujuan Allah anugerahkan sakinah supaya imannya nambah terus sampai insya Allah kita semuanya sakinah ketika menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lah, itu kan mutmainnah Ustaz, bukan sakinah. Jadi dalam bahasa Arab tumaknina, mutmainnah, sakinah artinya sama, yaitu tenang. Cuman sakinah lebih umum maknanya dari tumaknina. Nah, tumaknina dalam ibadah umumnya. Dalam ibadah tumaknina. Tapi secara umum ada sakinah. Ada keluarga yang sakinah. Boleh nggak disebut keluarganya tumaknina? Waduh, berarti sholat terus. Ya, boleh aja secara bahasa, tapi kurang tepat. Lebih tepat sakinah menurut Al-Quran. Karena surat Ar-Rumnya sakinah. Allah tidak menyebut tumaknina. Tapi zikir tatmainnul qulub, tumaknina. Nah, maka antara tumaknina dan sakinah itu sebetulnya maknanya sama. Dengan mengingat Allah, hati semakin tenang. Tapi ada yang mengatakan saya tenang kalau melupakan Allah. Atau yang penting tenang,
meskipun tidak ibadah. Nah, itu kita koreksi. Sesungguhnya kalau ingin sakinah betul-betul itu datang dari Allah, maka menambah iman dan juga semakin baik dalam amal ibadahnya sampai puncaknya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, berarti kan aman, tenang, tentrem itu makna dari sakinah. Ternyata hadirin wal hadirat, anugerah pertama Allah kepada Adam itu sakinah. Maka disebutnya sakinah pertama di atas muka bumi ini. Jadi Allah mencipta Adam tinggal di surga. Jangan tanya, surga itu pasti nikmat. Tapi tidak sempurna itu kenikmatan Adam sampai Allah ciptakan untuknya Sayyidah Hawa. Atau kita menyebutnya Siti Hawa. Tapi bahasa Arabnya Sayyidah Hawa. Karena enggak ada orang Arab namanya Siti. Kalau Siti berarti orang Melayu atau orang Nusantara. Kita menyebutnya kan kalau laki-laki Sayyid. Kalau perempuan Sayyidah. Maka Siti Hawa jadi Sayyidah Hawa. Tapi enggak ada masalah dengan Siti Hawa. Karena banyak orang kita juga namanya Siti Hawa. Tapi mungkin bukan Sayyidah Hawa. Nah, dalam riwayat Hawa itu datang. Maka Adam bertanya, untuk apa engkau di sini? Ya, maka Sayyidah Hawa menjawab, agar engkau tentram kepadaku, litaskuna ilayya. Berarti bayangkan, makanan lengkap, minuman lezat, semua sarana prasarana lengkap, tapi belum lengkap kalau belum ada Sayyidah Hawa. Nah, kita alhamdulillah sudah lengkap. Sakinah pertama ini menunjukkan bahwa memang Allah menghendaki semua yang dimiliki manusia itu agar menambah sakinahnya. Maka tambah lagi supaya sakinah. Namun tetap keberadaan keluarga, keberadaan teman, keberadaan sahabat akan menambah sakinah. Gimana, Bu? Makan di hotel tapi sendirian, sakinah enggak? Kurang sakinah. Tapi makan nikmat bareng keluarga, itu nikmat sekali. Rumahnya besar tapi sendirian, tak sakinah? Sakinah banget. Tapi maksud sakinah menurut Al-Quran dan Sunnah, dia mendapatkan kebahagiaan paripurna. Maka di rumah lengkap fasilitasnya, lengkap keluarganya, kadang juga rumahnya dipakai ngaji. Jadilah Allah turunkan as-sakinah. Itulah sakinah pertama, berarti pertama kali nikmat Allah kepada Nabi Adam, manusia pertama adalah Hawa. Tidak lengkap. Padahal makanan sudah lengkap, yakin fasilitas juga sudah sangat sempurna. Tapi Allah malah menambah sakinahnya kepada Nabi Adam dengan keberadaan istrinya yang bernama Sayyidah Hawa. Maka sakinah adalah anugerah Allah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau Nabi Adam, Ustaz Saifuddin, enggak perlu mawaddah warahmah. Tadi ayatnya kan enggak ada mawaddah warahmah Nabi Adam itu. Karena waktu itu belum ada cinta. Belum ngerti istilah cinta. Nah, sekarang malah terbalik. Dalam rangka cinta itu lupa sakinah. Padahal kalau kita rujuk ayatnya Ar-Rum 21, intinya litaskunu dulu. Baru mawaddah warahmah itu adalah sarana prasarana. Tapi dibalik oleh anak-anak muda sekarang kadang-kadang, ya, jadi cinta dulu baru nanti sakinah. Harusnya kalau kita refer kepada Nabi Adam, sakinah dulu, cinta buktinya Bapak Ibu dulu waktu menikah ada cinta nggak, Bu? Ada dikit ya. Tapi sakinah rumah tangganya.
Ya, bahkan ada orang tua yang memilih jodohnya, ada guru yang milih jodohnya. Ternyata keluarganya sakit, tapi ada pokoknya kalau nggak cinta, aku nggak mau nikah. Ya, akhirnya nyari cinta. Ketemunya di mana cintanya? Setelah cinta dapat, sakinah belum tentu dapat. Makanya litaskunu dulu, sakinah dulu, baru Allah siapkan supaya sakinahnya kekal. Ada cinta dan ada kasih sayang, namanya rahmah. Itu unsur saja. Sebagaimana maaf, harta itu unsur atau faktor. Semua itu adalah sarana prasarana. Tapi intinya adalah sakinah itu adalah inti dalam kehidupan. Berarti dulu di masa Adam enggak ada cinta. Belum ada kamus cinta. Mungkin kalau Nabi Adam ditanya cinta itu apa? Enggak bisa jawab. Apa itu cinta Nabi Adam? Karena belum ada tuntunan dari Allah. Belum ada tuntunan dari Allah. Setelah itu kita dituntun tuh banyak sekali tentang cinta menurut Al-Quran. Sayang menurut Al-Hadis. Berarti sakinah dulu, litaskunu ilaiha. Setelah itu baru wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada orang nikah tanpa cinta. Tapi rumah tangganya sakinah. Tapi ada orang yang menikah berumah tangga dengan cinta dan kasih sayang, Allah juga tambahkan sakinahnya. Inilah landasannya. Kenapa di Nabi Adam enggak ada sakinah? Al-A'raf 189. Nah, untuk kita Allah tambah. Karena kurang cinta, kurang sakinah. Kurang sayang, kurang sakinahnya. Tapi sakinah sebetulnya sudah ada. Tapi kan ini kehidupan yang dinamakan dengan kehidupan nyata. Sehingga enggak mungkin. Saya tutup mata aja deh. Yang penting sakinah. Makan tutup mata. Minum tutup. Enggak. Kita lihat makanan. Kita lihat minuman. Disitulah menambah ketenangan. Oh, makanannya sehat. Tenang kan? Makanannya tidak sehat. Mungkin kalau dulu karena belum ada ilmu gizi, ilmu tentang makan dan minum yang baik, yang penting dapat makan. Enggak dilihat itu makanan. Yang penting tenang. Sekarang butuh betul makanan sehat, makanan bergizi, tapi intinya jangan lupa semua itu supaya kita mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ketenangan dalam ibadah. Namakan tumakninah, dinamakan sakinah. Berarti dalam rumah tangga itu yang pertama kisahnya ada. Kemudian Ar-Rum 21 kita pula sama. Insya Allah ingin keluarga kita sakinah. Syarat atau sarananya adalah kita jaga cinta dan kasih sayang. Cinta itu sifatnya biologis, mawaddah. Tapi rahmah itu sifatnya non biologis. Masya Allah. Enggak lihat lagi. Tapi kalau mawaddah masih lihat. Kalau rahmat itu pejem mata juga sayang. Kalau cinta kudu lihat baru cinta. Tapi kalau sudah posisinya rahmat, enggak lihat dia. Apakah dia sudah beruban atau tidak? Kalau rahmat tidak melihat itu. Nah, biasanya masih muda yang dilihatnya cinta mawaddah. Kalau sudah seperti kita melihatnya dengan sayang, yaitu rahmat. Maka Allah sifatnya rahmat, bukan mawaddah. Karena Allah cinta hambanya, enggak lihat. Semua Allah kasih. Kalau cintanya berdasarkan mawaddah, ya, yang dikasih, yang dia suka saja. Yang enggak suka, enggak dikasih. Level cinta kita, apakah cuman mawaddah atau sudah sampai rahmat? Kalau sudah rahmat, enggak lihat lagi pejem mata, tutup telinga, dan sebagainya.
Nah, ketenangan itu Nabi menegaskannya adalah ada di dalam hati. Maka Allah tidak melihat bentuk kalian, tidak melihat harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan. Nah, ini juga isyarat dari Nabi bahwa sakinah itu penting. Kalau sakinah faktornya hanya lahiriah, maka yang dilihat lahiriah saja. Tapi kalau sakinah faktornya adalah di dalam hati, dia tidaklah lihat lagi datangnya pakai mobil atau jalan kaki. Tapi kalau yang dipandang lahiriah, dia lihat, ya, datang ke hotel itu naik mobil apa. Kalau mobilnya mewah, pintunya dibuka. Kalau charter enggak dibuka sama petugas hotelnya. Itulah namanya sakinah baru lahiriah, belum sakinah batiniyah. Padahal yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disinilah kok juga adanya di dalam hati. Al-Quran diturunkan ke dalam hati. Nazzalahu ala qalbika. Iya. Karena Al-Quran dulu memang sejarahnya Bapak Ibu, dulu belum ada tulisan. Belum. Bagaimana sahabat menghafal? Kata para ulama, al-hifzu fis sudur. Ngapalnya langsung ke dalam hati. Karena nggak ada tulisan. Ternyata ngafal dalam hati lebih kuat daripada ngafal dengan kepala. Nah, kita banyak ngapalnya pakai kepala, maka banyak lupa. Nabi ngapalnya pakai hati, karena Allah menurunkannya ke dalam, sudah di sini, kalau sudah di sini enggak hilang. Buktinya memori masa lalu enggak hilang. Kenapa? Karena masuk dalam hati, enggak hilang itu. Kita ingat banget waktu SD. Nah, itu berarti sudah masuk hati. Makanya sulit untuk kalau ada yang keburukan masuk dalam hati, itu ingat terus. Kebaikan biasanya tidak masuk hati, jadi suka lupa. Jadi yang diingat dari orang apa, Bu? Keburukannya, karena sudah masuk ke dalam hati. Makanya kebaikan itu yang masuk dalam hati. Kalau keburukan, jangan masuk dalam hati. Karena akan terngiang-ngiang, akan teringat-ingat terus. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati, bukan ke dalam kepala. Betul, analisa akal itu penting. Tapi ujungnya adalah ini yang berbicara. Logika itu penting. Tapi kadang kita sulit menembus dengan logika. Karena kalau juga melulu logika, lama-lama enggak tenang-tenang. Kalau saya pergi kayaknya begini, enggak jadi dia pergi. Kalau saya infak nanti berkurang hartanya, enggak jadi itu. Karena main di ini. Tapi kalau main di sini, sudah, saya jalankan aja. Kan saya yakin ada ridho Allah, ada yakin dengan Allah. Dia tidak menggunakan akalnya lagi. Kalau sudah pada tahapan yakin. Tapi sebelum yakin, tentu kita ingin paham. Oh, ini kata Allah, oh ini kata Rasulullah, kalau begini ini. Itu dalam rangka untuk menguatkan. Setelah kita yakin dengan pikiran, maka kita masukkan ke dalam hati. Itulah kenapa Allah turunkan sakinah itu ke dalam hati, maka itu akan kekal. Semua yang di kepala itu hilang. Semua yang ditulisan itu hilang. Tapi semua yang di hati akan kekal sampai bila-bila masa. Sampai kapanpun. Ya, maka insya Allah kita mengisi hati hanya dengan kebaikan. Kalau ada keburukan, segera hilangkan. Jangan dimasukkan ke dalam hati manusia. Misalnya tadi di dalam Al-Quran disebutkan mengingat Allah itu menenangkan hati. Atau hati akan jadi tumakninah, tatmainnu. Bermajlis juga
nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah. Menurut Al-Quran dan hadis tadi, berarti sakinah di mana? Kalau kita logikakan, orang ngaji itu sakinahnya di mana? Kalau kita logikakan, orang ingat Allah itu sakinahnya di mana? Sakinah itu kan adanya ketika kita ya bersenang-senang, kita jadi tenang. Menurut logika kita. Saat kita semuanya lengkap, sakinah itu kita dapatkan. Memang kadang-kadang karena sakinahnya belum masuk pada hati, menganggap yang betul-betul sakinah bukan sakinah, yang bukan sakinah dianggap betul-betul sakinah. Tapi itulah gambaran dari manusia. Maka Allah sampaikan, Rasulullah SAW juga sampaikan, sakinah kata Allah di surat Ar-Ra'd 28 ada pada zikrullah, mengingat Allah. Sakinah kata Nabi ada pada majelis ilmu. Apalagi kalau sudah lebih dari 1 jam, sakinah banget. Ya ngaji nggak mau pulang-pulang karena sudah sakinah. Setengah jam belum sakinah, tapi kalau sudah 1 jam sudah sakinah. Itulah namanya sakinah dalam majelis. Tapi begitulah bahasa Nabi dan kalamullah Al-Quran. Cara sholat ibadah utama adalah dalam rangka mengingat Allah. Maka di antara sakinah itu adalah tumakninah, tenang, berdiam sejenak dalam setiap bacaan dan gerakan dalam sholat, namanya tumakninah. Ya, kalau di dalam hadis kan gitu ya, warka hatta tatma'inna roki'an, ruku dan tenang dalam rukukmu kata Nabi. Sujud, tenang dalam sujudmu. Minimal tenangnya tumakninah itu baca tasbih 3 kali minimal. Tapi kalau tenang sekali, silakan baca tasbihnya berkali-kali. Kan kadang imamnya lama itu sujudnya. 3 kali tasbih, kok masih belum bangkit dari sujud. Ya udah, biar tambah sakinah. Boleh tasbihnya beratus kali daripada ngelamun. Orang imamnya lama banget, kita nggak dikasih tahu misalnya kan. Ada imam sujudnya lama, kita nggak dikasih tahu. Sudah tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kok selesai 3 kali masih juga? Wah, ini imamnya sakinah sekali. Boleh tambah? Boleh, kita baca tasbih aja ya. Karena itu dalam rangka untuk menambah sakinah kalau imamnya begitu. Tapi kalau tidak ya cukup dengan bacaan karena itu menunjukkan tumakninah. Sedekah kata Nabi membawa ketenangan hati. Berarti sakinah ada dalam sedekah. Surat Al-Baqarah 274. Orang yang berinfak siang dan malam, baik sembunyi-sembunyi atau namanya disebut atau disampaikan kepada orang lain, tetap dapat pahala. Ini pahala pasti. Nah, sakinahnya di mana? Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kata sedih. Wah, nanti gimana? Nanti gimana? Itu masih khawatir. Nanti bagaimana? Berarti belum tenang. Ketika berinfak, dia dilatih oleh Allah tenang atau tidak tenang. Kalau sudah dia tenang, berarti betul infaknya lillahi ta'ala. Tapi kalau masih ragu, masih khawatir, jangan-jangan belum sakinah. Karena Allah katakan, orang yang berinfak siang dan malam, ya maka tidak ada masalah. Infaknya namanya disebut atau tidak disebut. Yang penting sakinah. Belum tentu pula yang nggak disebut itu sakinah. Karena hatinya bergemuruh juga. Saya nggak disebut tadi namanya. Nah itu ya, berarti sakinahnya belum. Padahal dia bilang jangan ditulis nama saya. Tapi ketika yang lain disebut, kok nama saya nggak disebut? Nah, berarti belum sakinah itu. Jadi sakinah menghadirkan tidak khawatir, tidak pula bersedih. Di antara latihannya, ujian Allah adalah
infak, sedekah itu membawa ketenangan. Berarti luas sekali cakupan sakinah menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, akhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kesimpulan dari para ulama, ayat sakinah itu ada 6 ayat. Al-Baqarah 248, At-Taubah 26 dan 40, Al-Fatah 4, 18 dan 26. Al-Fatah yang paling banyak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan telah turun padaku malam ini satu surat, yaitu Al-Fatah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka praktek para ulama, Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim, itu kalau sakit beliau membaca 6 ayat ini supaya Allah tenangkan dalam sakitnya. Nabi pula kalau sulit, ya beliau sholat. Kenapa? Karena sholat itu untuk mendapatkan ketenangan dari Allah. Tapi ikhtiar tetap. Tapi kan kalau ikhtiarnya dengan tenang, enak begitu ya. Tapi ikhtiarnya dengan tenang, ya enggak nyaman. 6 ayat ini sakinah itu adalah menurut Nabi diantaranya surat Al-Fatah lebih baik dari dunia dan seisinya. Praktek dari ayat sakinah. Kita tahu Allah sebelum menurunkan sakinah kepada Nabi, maka para sahabat ketika perjanjian Hudaybiyah banyak yang kecewa, banyak yang emosi. Bahkan Umar memegang kerahnya Nabi. Kemudian Allah fa'anjalallahu sakinatahu ala rasulihi wal mu'minin. Barulah Allah tenangkan, turunkan tenang pada Nabi dan pada sahabat. Emosi banget saat ini. Orang sudah nyampe di Hudaybiyah, perbatasan mau haji, Bu. Sekarang juga orang mau umroh, mau haji, udah nyampe suruh pulang. Gitu ya. Ini udah nyampe di Hudaybiyah, tinggal mikot, kemudian pakai ini, ya udah. Ternyata kata orang-orang Mekah, Muhammad pulang ya. Nabi Muhammad setuju, ya udah pulang, tahun depan baru boleh. Sahabat enggak setuju, enggak, kita lanjutkan. Orang udah nyampe ini, udah tasyakuran, udah pamit sana sini, udah update status. Wah, malu Nabi kalau pulang. Di situ kalau tidak diturunkan sakinah, mungkin para sahabat sudah mulai tidak percaya kepada Nabi. Maka surat Al-Fatah 3 ayat sakinah itulah yang menenangkan Nabi, yang menenangkan juga para sahabat. Maka saat ada masalah pertemanan, masalah keluarga, boleh dibaca surat Al-Fatah atau 3 ayat dari surat Al-Fatah agar kita mendapatkan sakinah. Ayat 4, 18 dan 26. Bahkan kita tahu ada seorang sahabat namanya Abu Bakar di gua Sur berduaan. Di depan mulut gua sudah banyak pemuda-pemuda Mekah. Abu Bakar takut. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Cukup? Enggak cukup. Barulah Allah turunkan sakinah kepada Nabi dan Abu Bakar. Sulit karena di depan sudah banyak pemuda-pemuda Mekah yang akan mencelakakan baginda Nabi. Akhirnya ketika diturunkan ayat sakinah, Nabi keluar dan Abu Bakar itu pemuda Mekah betul-betul sakinah, tertidur pulas. Awalnya nunggu Nabi keluar dari gua, ketika turun sakinah, nabinya sakinah keluar dari gua, pemuda Mekah sakinah, Bu. Sakinahnya apa? Tidur pulas. Karena ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat ayat sakinah itu. Tapi kita tidak praktekkan begitu ya. Wah, ada yang nagih hutang nih, baca ayat sakinah. Yang nagih hutang sakinah, enggak nagih lagi. Enggak begitu juga. Ini contoh sakinah itu luar biasa. Ini juga di fadilatnya adalah
saat ada persoalan, saat sakit, saat menghadapi kesulitan, ternyata dalam kitab Madarijus Salikin para ulama membaca ayat-ayat sakinah, maka ayat sakinah itulah yang akan menenangkan manusia, karena sakinah itu adalah petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau ada kesulitan langsung sholat. Bahkan Nabi minta Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Nah, sakinah yang sangat banyak. Nanti ujungnya Al-Fajr 27. Sakinah dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam bersahabat, sakinah dalam ibadah, dalam sedekah, dalam sholat, sakinah dalam semuanya. Ujungnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang ketika di dunia selalu tenang, sakinah, maka Allah wafatkan dia dalam keadaan mutmainnah, tenang. Ya, pengumumannya memang begitu di masjid. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Berarti ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bel sudah berbunyi, tanda sudah masuk waktu syuruk. Namun jika ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan 6 ayat sakinah tadi sehingga Allah anugerahkan sakinah dalam rumah kita, sakinah dalam kita bekerja, sakinah dalam berteman, sakinah dalam beribadah, khususnya sholat dan sedekah, sakinah dalam bermajlis, sampai kita mendapatkan sakinah yang terakhir, namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semuanya, baik yang di masjid maupun yang di tempatnya masing-masing. Saya kembalikan kepada Ustadz Saifuddin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, 45 menit kajian tentang sakinah, ya, sebuah disiplin ilmu atau sebuah anugerah Allah yang tadi disampaikan, yang sangat luar biasa anugerah ini. Katanya harus diraih, ya. Dan di tengah situasi keadaan gonjang-ganjing dalam kehidupan misalnya, saya rasa 6 ayat ini perlu kita terapkan, ya, supaya tenang dalam menghadapi situasi, tenang, bebek naik, ya, tenang, semua tidak ada keluhan lagi, kira begitu, ya. Rupanya perlu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin menambahkan, ingin sharing, ingin bertanya, kami persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang di masjid maupun yang ada di Zoom. Silakan kami utamakan yang di masjid dulu. Ya, siapa yang angkat tangan tadi? Silakan. Oh, ya. Silakan Pak Arif. Baik, Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada surat Ar-Rum. Sebenarnya ada, tapi oh ya langsung ya. Udah itu aja. Oh iya. Jadi ada 2. Langsung bisa saya beri ya. Lupa saya jadi soalnya. Sakinah itu kan ada dengan fi'il mudhari, kata kerja, tapi ada dengan kata benda, sakinah tuh. Nah, para ulama merumuskan karena kalau menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari di Al-Qur'an banyak. Ya. Dan itu bisa namanya kata kerja itu disebut sebagai sesuatu yang akan dinamis, ya. Berubah, bisa tinggi, bisa rendah, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau kata benda itu sudah established secara bahasa Arab.
Maka yang 6 tidak menafikan tadi Ar-Rum 21 atau Al-A'raf 189, ada juga di ayat-ayat yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa 6 ayat tadi yang dirumuskan? Karena ayatnya langsung menyebut kata sakinah. Yang kedua, kondisi saat ayat itu turun memang kondisinya ada sahabat tadi, ada nabi ya, dan ada Jalut dan Tolut itu ya di surat Al-Baqarah 248 itu mereka dalam kondisi gelisah. Kalau tidak diturunkan sakinah oleh Allah, wallahu a'lam apa yang terjadi dalam pertemanan dan persahabatan mereka. Nah, hanya 6 ayat itu yang langsung disebut fa anzalallahu sakinata huwallazi anzalas sakinah. Sedangkan ayat-ayat yang lain liyaskuna, litaskunu, itu adalah menggunakan kata kerja. Wallahu alam, itu pandangan para ulama. Wallahu alam. Demikian Pak Arif ya, insyaallah. Insyaallah jelas ya. Jadi memang Ustaz, ketenangan, kedamaian kita tahunya sakinah. Ya, nah ini sakinah. Kita tidak tahu lintas gunung. Ya, lintas gunung ya. Lintas gunung ya. Padahal itu bagian daripada sakinah. Betul. Karena sudah melekat dalam pandangan kita itu adalah sakinah. Nah, itu kan perlu satu semester. Iya, satu semester ya. Baik. Silakan yang lain. Baik, Pak. Assalamualaikum. Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengajukan bagaimana pengaruh akhlak seorang manusia dalam meraih sakinah. Ya, seperti yang telah Baik. Mana apakah sejalan dia, apakah lebih dominan akhlak atau lebih dominan kegantengan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana meminimasi pengaruh lingkungan dalam meraih sakinah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Seperti kedua saja ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah kita dapatkan insight baru. Memang sakinah itu tadi dibagi dua. Ada sakinah berdasarkan apa yang dia lihat. Namun sakinah paling tinggi adalah sakinah dilihat dari perspektif hati sanubari. Tapi memang pertama manusia melihat itu kan fisiknya, ya, tampilannya. Semua melihat kegantengan dan sebagainya. Maka dikatakan di Ar-Rum 21 masih ada mawaddah warahmah. Mawaddah itu sifatnya materi, lahiriah. Rahmat itu yang sifatnya non materi. Ya, kalau 25 tahun masih mawaddah aja. Kalau sudah 60 tahun itu rahmat. Memang begitulah fitrah manusia. Tapi ada juga 60 tahun masih mawaddah. Ada juga yang 60 tahun masih mawaddah ya. Tapi 1-2 lah. Secara umum kalau sudah usia di atas 60, maka yang muncul itu rahmat, kasih sayang. Dia sudah melihat, tidak melihat lagi. Sudah begini, sudah tidak lagi melihat sakit-sakitan, udah dia tambah cinta karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya setuju bahwa memang nanti ada bab bagaimana sakinah dengan akhlak. Tadi kan sakinah dalam ibadah. Tapi yakinlah kalau akhlaknya mulia, dia hidupnya sakinah. Buktinya Nabi itu tenang saja dia. Diperlakukan apapun oleh masyarakatnya, Nabi tetap tenang dan semakin kagum akhirnya. Oh, inilah ciri manusia yang akhlaknya mulia. Jadi sangat ada keterkaitan antara sakinah dengan akhlak yang mulia. Tapi pada awalnya orang melihat sisi materi dulu. Kalau sudah kuat, udah itu materi udah nggak lihat lagi. Fisik sudah tidak dilihat. Yang dilihat adalah akhlaknya atau hati sanubarinya. Tapi kan kalau
awal mau melamar, kata Nabi kan suruh melihat. Nggak boleh juga saya melamar pejam mata, pokoknya saya terima aja. Dulu ada ya di masa Syekh Waki, gurunya Imam Syafi'i. Ya, dia karena mengambil apel ya, yang di itu di sungai nemu apel, dia makan. Akhirnya dia mikir ini kan bukan punya aku, nyari yang punya apel. Datanglah akhirnya ketemu sama yang punya apel, minta diikhlasin gitu ya, diridoin. Pada cuman apel satu itu pun baru sesuap lah kira-kira di mana. Tapi kata pemiliknya, boleh, aku maafin. Tapi kamu harus nikahin putriku yang lumpuh, yang buta, yang tuli. Waduh, mau enggak? Enggak apa-apa, yang penting diikhlasin. Ternyata maksudnya buta itu enggak pernah lihat yang macam-macam. Tuli enggak pernah dengar yang macam-macam. Lumpuh karena enggak pernah datang ke tempat yang macam-macam. Yang satu macam aja gitu ya. Nah, akhirnya terkejut ketika dapat yang sempurna dalam pandangan manusia. Dia tidak mau. Ini bukan yang dimaksud oleh Anda. Putri Anda kan nggak bisa melihat. Ini bisa melihat. Berarti kan dia lihat juga. Memang melihat itu boleh, kata Nabi, supaya menambah keyakinan dalam menikahi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tapi kalau sudah di dalam hati, itu yang paling kuat. Nah, yang kedua tadi meminimais ya. Bagaimana meminimais pengaruh dari lingkungan. Ya. Jadi semua ayat-ayat sakinah tadi ternyata tidak Allah peruntukkan untuk satu orang. Minimal 2 orang tadi, Nabi dan Abu Bakar. Maksimalnya tadi semua sahabat yang hendak berhaji. Karenanya berdasarkan ayat-ayat sakinah, memang Allah turunkan sakinah tidak kepada satu orang, tapi minimal 2 orang, kata para ulama, dan maksimalnya semua. Untuk itu meminimais bagaimana pengaruh lingkungan, ya berarti kita harus bergaul dengan orang-orang yang sakinah. Jadi kalau gaulnya sama yang sakinah, dia sakinah. Tapi gaulnya dengan yang tidak sakinah, dia tambah tidak sakinah. Tadi saya Saifuddin menyebutkan tentang BBM ya. Kalau ketemu yang nggak sakinah, tambah nggak sakinah dia. Tapi ketemunya sama yang sakinah, ya udah sakinah. Bagaimana lagi? Kan begitu ya. Ketika ada gitu ya masalah, ketemunya sama yang sakinah, ya sudah dia tenang saja. Insya Allah kita bisa selesaikan. Tapi ketemunya sama yang tidak sakinah tambah tambah rame, tambah emosi. Untuk itu sakinah Allah anugerahkan kepada 2. Ini tidak mudah, apalagi kepada semua sahabat Nabi tadi. Dalam perjanjian Hudaybiyah sebelum tahun ke-8, Nabi dan 10.000 sahabat berhaji ke Mekah dalam keadaan tenang, di dalam keadaan aminin, muhallikina ru'usahum wa muqassirin, di surat Al-Fatih 26. Maka itu isyarat dari Allah bahwa insya Allah meminimaisnya adalah kita menjaga sakinah pada diri kita, kita bergaul dengan orang-orang yang namanya sakinah. Kita datang ke komplek yang sakinah. Kita cari jalan yang tulisannya jalan sakinah. Kita cari teman yang namanya sakinah. Maka kita tambah sakinah insya Allah. Begitu Pak. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, memang bahasa Al-Quran ini memang sukar untuk dikatakan Ustaz ya. Karena memang manusia itu kadang-kadang menemukan dulu apa yang dia inginkan, baru tercapailah sakinah itu misalnya gitu kan. Sebagaimana juga yang kita perhatikan, orang yang bertakwa maka akan dapatlah jalan keluar, kan gitu kan, Allah memberikan jalan keluar.
Nah, kebanyakan juga manusia kalau kita perhatikan Ustaz mencari jalan keluarnya dulu, takwanya belakangan, kan susah gitu kan ya. Jadi takwa dulu, baru jalan keluar. Di sini sakinah dulu, baru Anda dapatkan ini kan Iya, gitu. betul. Nah, kadang-kadang kan nggak logis tuh ya, tapi ini bahasa Allah dan ternyata memang bisa terbukti tadi kan Ya. oleh Nabi, sahabat Nabi, luar biasa itu. Baik, masih ada waktu kan? Ada Ibu satu kalau dari ibu-ibu Nah, ada kesempatan satu supaya ada lagi dari perwakilan ibu, silakan. supaya ibu-ibunya sakinah ya. Nanti Alhamdulillah kok saya nggak ditanya Ustaz gitu. sakinah dan dapat rahmat. Iya dapat rahmat. Mawaddah juga. Insya Allah. Mawaddah tetap. Baik, Ibu, kalau tidak ada kita kasih kesempatan pada bapak-bapak. Ya. Empat anjing biasa memberikan pertanyaan. Pak Tanjung. Iya. Depannya udah sakinah. Gitu. Oh, udah sakinah, alhamdulillah. Oke. Kalau sekiranya tidak ada Ustadz, baik melalui yang ada di rumah masing-masing, maka penyakit kita ambil sampai di sini Ustadz ya. Terima kasih atas kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita ini semuanya menjadikan orang-orang yang sakinah ya dan tercapai apa yang kita inginkan. Baik Ustadz, sebagai penutup, Ustadz untuk membacakan doa kepada kita, dan setelah doa nanti insya Allah kita salat syuruk, kemudian telah disiapkan untuk sekedar mencicipi sarapan. Masya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salah satu sarana sakinah kita bermajelis ilmu, sarana surga kita menjadi taman-taman surga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'auzi bisultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ulama'ina li asatizatina wa li muallimina wa li muallimatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anzilis sakinata 'alaina wa 'ala ahlina wa 'ala ashabina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma 'alaina bil quwwati 'alaina bit tuma'ninati wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fi majlisina, barik lana fi ulumina, barik lana fi amwalina, barik lana fi ahlina, fi baladina, fi mujtama'ina, fi ummatina. Ya Rahmanu ya Rahim, bi rahmatika nastaghits wa la takilna ala anfusina tarfata 'ainin wa la adna min dzalik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, infaqana, sadaqatina, tilawatana lil Qur'an. Jami'a a'malina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita, kajian kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz sekali lagi juga bapak-bapak dan ibu-ibu, juga bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah masing-masing. Kita akan ketemu kembali pada kajian yang akan datang. Saya Saifuddin M. Sayuti selaku pembawa acara. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.